Fenomena melihat pocong sering dikaitkan dengan halusinasi hipnagogik antara sadar dan tidur, sugesti kolektif budaya, atau ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Otak manusia, kata ilmuwan, punya kebiasaan buruk mengisi kekosongan dengan cerita. Gelap diisi bayangan, sunyi diisi suara, kuburan diisi pocong. Dan lucunya, yang melihat pocong itu jarang insinyur nuklir, jarang ahli fisika kuantum. Lebih sering orang yang dari kecil dicekoki cerita, awas nanti diculik pocong. Ilmiah masuk akal. Tapi kalau semua dijelaskan dengan halusinasi, kenapa ceritanya mirip-mirip semua? Kenapa pocong di Jawa, Sumatera, bahkan Malaysia pakai kostum yang sama? Kenapa jin Arab tidak pakai kain kafan Nusantara? Nah, di sini mulai menarik. Hehehe. Dalam ajaran Jawa, tidak semua yang tak terlihat itu jin. Dalam kosmologi Jawa, alam ini tidak cuma satu lapis. Ada alam kasar yang kamu sentuh, ada alam halus yang kamu rasakan tapi tidak kamu pegang, dan ada wilayah abu-abu yang disebut orang tua dulu sebagai alam antara. Dalam serat Wedatama ada pitutur halus, sukmo tan ilang, mung owah papan. Artinya, jiwa itu tidak lenyap, hanya berpindah tempat. Tapi tidak semua jiwa langsung tahu harus pindah kemana. Nah, disinilah orang Jawa membedakan lelembut, energi kesadaran rendah, roh leluhur yang sudah matang, makhluk halus bukan manusia, dan jiwa kaget yang sukmo yang belum sadar bahwa ia mati. Dan pocong tidak otomatis masuk kategori jin. Hehehe. Pocong versi Jawa, jiwa kaget bukan jin. Dalam banyak pitutur tua, pocong lebih dekat dengan konsep sukmo kesangkut. Bukan karena talinya belum dilepas, itu mitos anak-anak, tapi karena kesadarannya belum lepas dari tubuh duniawi. Orang Jawa menyebutnya durung rampung uripe, belum selesai hidupnya. Bisa karena mati mendadak, mati dengan penyesalan besar, mati dengan rasa takut ekstrim, atau mati dengan kesadaran rendah. Dalam kondisi itu, jiwa tidak langsung naik, tidak juga turun. Dia nyangkut di frekuensi bawah. Dan alam bawah itu bentuknya mengikuti memori terakhir. Kalau semasa hidupnya takut mati, takut kuburan, takut azab, takut dosa, maka wujudnya ya wujud ketakutannya sendiri. Bungkus kain kafan, terikat, tidak bebas. Itu simbol psikologis dan spiritual, bukan fashion chain. Terus jin di mana? Jin itu lain cerita. Dalam ajaran Jawa, jin itu tidak pernah mati, tidak perlu dikafani, tidak punya urusan dengan ritual pemakaman manusia. Jin bisa meniru bentuk, bisa menyerupai pocong, bisa menyerupai kamu. Tapi jin tidak terikat kain kafan, karena jin tidak punya trauma kematian manusia. Kalau ada yang lompat-lompat pakai kain kafan,
diam di sekitar makam orang tertentu, dan muncul di jam-jam emosional, orang Jawa tua akan bilang pelan, "Kuwi dudu jin, kuwi sing durung mudeng yen wis mati." Itu bukan jin, itu yang belum paham kalau dirinya sudah mati. Serem? Iya, tapi juga kasihan. Di warung kopi akhirat, pocong tidak ditakuti, tidak juga dipuja. Ia dijadikan pengingat bahwa hidup yang tidak selesai dengan sadar bisa berlanjut dalam bentuk ketakutan. Dan di batch berikutnya, kita akan ngobrol lebih dalam. Kenapa pocong sering muncul di tempat tertentu saja? Kenapa tidak semua orang bisa melihatnya? Dan kenapa orang yang terlalu suci justru sering dikejar pocong? Tenang, kopimu masih panas. Cerita kita baru mulai. Mengapa pocong tidak pernah muncul di mal, tempat, waktu, dan orang-orang yang kebuka? Pernah kamu perhatikan satu hal yang ganjil? Pocong itu tidak pernah muncul di mal, tidak nongol di bandara internasional, jarang sekali terlihat di kantor pajak, apalagi di ruang rapat DPR. Di sana yang gentayangan bukan arwah, tapi nurani. Pocong selalu muncul di tempat-tempat tertentu saja, seperti kuburan, jembatan sepi, pohon tua, rumah kosong, jalan sunyi yang katanya angker. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak bisa pakai logika lurus. Apakah pocong yang memilih tempat atau manusianya yang membuka pintu? Dalam ajaran Jawa, tempat itu punya ingatan. Orang Jawa tidak melihat tempat sebagai benda mati. Tanah punya memori, bangunan punya jejak rasa. Pohon tua bukan sekedar kayu, dia saksi zaman. Dalam serat Kolotedo ada sindiran halus. Papan kang suwe kadunungan rasa, yen orah diresiki dadi panggonan peteng. Artinya kira-kira begini, tempat yang lama dihuni rasa, jika tidak dibersihkan akan jadi sarang kegelapan. Kuburan itu bukan angker karena mayatnya, mayat sudah selesai. Yang bikin rame adalah tangisan, penyesalan, ketakutan keluarga, doa yang terputus, dan ritual yang dilakukan tanpa kesadaran. Semua itu meninggalkan residu rasa. Dan jiwa-jiwa yang kesangkut, yang tadi kita sebut di bait 1, lebih mudah terjebak di tempat yang frekuensinya mirip dengan kondisi batin mereka. Kuburan, ya jelas, di situ pusat rasa duka, takut, dan keterikatan. Kenapa pocong sering muncul malam hari? Bukan karena setan lembur malam, bukan. Jawabannya sederhana dan menyebalkan. Karena manusia lebih lemah malam hari. Secara ilmiah, gelombang otak melambat, pertahanan rasional menurun, imajinasi lebih aktif. Secara spiritual Jawa, tire antara alam kasar dan alus menipis. Pikiran tidak ribut, ego sedang tidur. Malam itu bukan waktunya pocong keluar. Malam itu waktunya manusia membuka pintu tanpa sadar. Makanya orang yang habis marah besar,
gentar, habis takut, habis begadang mikirin hidup, atau sedang kosong batinnya, lebih mudah melihat. Bukan karena dia sakti, tapi karena bentengnya turun. Tidak semua orang bisa melihat pocong. Ini penting. Kalau pocong itu makhluk fisik, harusnya semua orang yang lewat bisa lihat. Tapi faktanya, yang satu lihat, yang lain tidak. Yang lihat pucat, yang lain santai. Yang satu trauma, yang lain bilang, "Ah, perasaanmu saja." Dalam ajaran Jawa, melihat makhluk halus bukan soal mata, tapi soal kondisi batin. Orang yang terlalu takut bisa melihat bayangan yang tidak ada. Orang yang terlalu sok suci justru sering kebuka karena egonya bocor. Orang yang batinnya tenang seringnya tidak lihat apa-apa, meski lewat tempat yang katanya paling angker. Ada pitutur Jawa yang kejam tapi jujur. Sing katon dudu mesti ono, sing ono durung mesti katon. Yang terlihat belum tentu ada, yang ada belum tentu terlihat. Kenapa orang baik katanya sering diganggu? Ini bagian favorite Gatholoco, karena sering bikin marah orang alim. Ada anggapan begini, kalau sering diganggu makhluk halus berarti imannya kuat. Maaf, itu logika yang malas. Dalam kacamata Jawa lama, yang sering diganggu itu justru orang yang egonya tinggi tapi dibungkus kesalehan, banyak menekan emosi, banyak memendam rasa bersalah, terlalu keras pada diri sendiri. Makhluk halus, termasuk jiwa kesangkut, tidak tertarik pada iman. Mereka tertarik pada resonansi rasa. Kalau dalam dirimu ada takut dosa, takut mati, takut neraka, tapi tidak disertai kesadaran, maka batinmu mirip dengan mereka. Resonansi terjadi, bukan serangan. Pocong sebagai cermin, bukan pemburu. Di warung kopi akhirat, pocong tidak diposisikan sebagai monster. Ia lebih mirip cermin bengkok. Dia menunjukkan ketakutan manusia pada kematian, ketidaksiapan manusia melepaskan dunia, trauma kolektif tentang mati yang tidak dibicarakan dengan sehat. Makanya pocong lompat-lompat, bukan karena lucu, tapi karena dia terikat, tidak bisa berjalan bebas, dan manusia yang melihatnya seringkali juga hidupnya terikat. Terikat utang, terikat masa lalu, terikat citra, terikat dosa versi pikirannya sendiri. Di batch berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih edan. Apakah pocong bisa menempel ke orang hidup? Apa bedanya kerasukan, ketempelan, dan sugesti? Dan kenapa beberapa ritual pengusiran justru bikin makin parah? Ketempelan, kerasukan, atau dirimu sendiri. Saat pocong tidak di luar, tapi di dalam. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering dibisikkan orang, tapi jarang berani diucapkan keras-keras. Pocong bisa nempel ke orang hidup nggak? Jawaban pendeknya, bisa. Jawaban panjangnya, yang nempel itu jarang pocong. Yang sering nempel justru sisa-sisa ketakutan dalam diri manusia sendiri. Dan disinilah banyak orang salah kaprah. 3 istilah yang sering dicampur aduk.
Di masyarakat ada 3 istilah yang sering dipakai sembarangan. 1. Ketempelan. 2. Kerasukan. 3. Diganggu. Padahal dalam ajaran Jawa, 3 ini beda kelas, beda mekanisme. Mari kita luruskan pelan-pelan. Apalagi ini Besti, Suzy Glow Skinnies ada aja nih gebrakannya. Sekarang dia ngeluarin moisturizer si Pinky ini. Pelan. Pertama, ketempelan. Saat batin kamu jadi tempat singgah. Ketempelan itu bukan seperti ditempeli stiker. Dalam istilah Jawa, ini disebut kesandung rasa. Artinya bukan makhluk yang masuk, tapi rasa asing yang numpang lewat dan tidak segera disadari. Biasanya terjadi saat orang kelelahan mental, habis dari tempat penuh emosi, kuburan, rumah duka, konflik, pikiran kosong tapi hati penuh beban. Jiwa-jiwa kesangkut, termasuk yang digambarkan sebagai pocong, punya satu kelemahan. Mereka tertarik pada ruang batin yang kosong tapi bocor. Kalau batinmu kuat dan sadar, mereka lewat saja. Kalau batinmu kosong dan retak, mereka numpang duduk. Bukan untuk jahat, tapi karena sama-sama bingung. Kedua, kerasukan. Saat ego kamu turun dari kursi. Kerasukan itu level berikutnya. Dalam pitutur Jawa, ini disebut kalah sajen. Bukan kalah mantra, tapi kalah kesadaran. Biasanya terjadi saat ego terlalu ditekan, orang terlalu baik, terlalu patuh, identitas diri rapuh. Saat ego turun, kursi kesadaran kosong, dan alam tidak suka ruang kosong. Apapun bisa duduk di situ. Emosi tertekan, ingatan traumatis, atau makhluk halus yang kebetulan lewat. Makanya, kerasukan sering terjadi pada remaja yang bingung jati diri, orang yang hidupnya penuh larangan, atau mereka yang suci tapi tidak jujur pada diri sendiri. Ini bukan hinaan, ini observasi. Ketiga, diganggu. Saat kamu sebenarnya mengganggu dirimu sendiri. Nah, ini yang paling sering disalahpahami. Diganggu pocong. Padahal kalau ditelusuri, yang terganggu itu tidurnya, pikiran negatifnya, rasa bersalahnya, takut matinya. Dalam serat Wulang Reh ada sindiran halus. Sopo sing wedi marang pepeteng, sejatine lagi peteng batine. Siapa yang takut pada kegelapan, sesungguhnya sedang gelap batinnya. Banyak orang merasa diganggu, padahal yang muncul hanyalah pantulan rasa sendiri. Pocong hanya simbol. Kenapa ritual pengusiran sering gagal? Ini bagian yang agak pedes. Banyak ritual gagal bukan karena mantranya kurang kuat, orangnya kurang sakti, tapi karena masalahnya bukan di luar. Mengusir makhluk tanpa menguatkan kesadaran orangnya itu seperti menyapu lantai tapi membiarkan atap bocor. Besok kotor lagi. Orang Jawa dulu paham betul ini. Makanya dalam banyak tradisi lama, ritual selalu dibarengi tirakat, doa selalu dibarengi laku, pembersihan selalu dimulai dari diri sendiri, bukan teriak-teriak.
pocong sebagai simbol kematian. Sekarang kita tarik benang merah. Kenapa yang sering muncul pocong bukan bentuk lain? Karena pocong adalah simbol kematian, simbol keterikatan, simbol belum selesai. Dan mayoritas manusia modern tak pernah berdamai dengan mati, tak pernah ngobrol sehat tentang akhir hidup, tak pernah menyiapkan batin. Maka saat ketakutan itu bocor, ia muncul dalam bentuk yang paling dikenal, pocong. Bukan makhluknya yang kuat, simbolnya yang hidup. Di warung kopi akhirat, kami jarang mengusir apapun. Kami lebih sering bertanya, bagian mana dari dirimu yang belum selesai? Karena selama hidupmu belum rampung, cerita tentang pocong akan terus hidup. Di batch 4, kita akan bicara yang paling ditunggu sekaligus paling disalahgunakan. Cara orang Jawa lama menghadapi pocong tanpa teriak, tanpa jimat, tanpa drama. Kenapa orang yang tenang justru aman? Dan laku batin sederhana agar tidak jadi magnet makhluk halus. Kalau berani lanjut, monggo. Cara orang Jawa kuno menghadapi pocong tanpa drama. Tenang itu bukan lemah, tapi tertutup. Kalau kamu tanya ke orang Jawa sepuh yang hidupnya panjang, yang rambutnya sudah putih bukan karena semir, mereka jarang cerita soal pocong. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena bagi mereka pocong itu urusan kecil. Yang mereka takutkan justru satu, batin manusia yang bocor. Orang Jawa kuno tidak melawan makhluk halus. Ini penting. Orang Jawa lama tidak punya konsep mengusir dengan marah, menghardik dengan teriak, menantang dengan ego. Kenapa? Karena dalam kosmologi Jawa, yang dilawan itu bukan makhluknya, tapi resonansinya. Kalau kamu marah, kamu naik ke frekuensi rendah. Kalau kamu takut, kamu turun ke frekuensi bawah. Dan makhluk halus, termasuk jiwa kesangkut, hidupnya di situ. Maka orang Jawa kuno memilih satu sikap, tenang. Tenang itu bukan berani, tapi padat. Banyak orang salah paham. Tenang dikira pasrah, lemah, tidak punya ilmu. Padahal dalam ajaran Jawa, tenang itu disebut maneges, batin yang padat dan utuh. Batin yang padat tidak bocor emosi, tidak meluber ketakutan, tidak sibuk membayangkan. Makhluk halus tidak bisa nempel ke batin padat karena tidak ada celah. Ibarat angin, rumah rapuh, angin masuk. Rumah kokoh, angin lewat saja. Makanya orang yang tenang sering aman, bukan karena dia dilindungi, tapi karena tidak bisa ditempeli. Makanya orang yang tenang sering aman, bukan karena dia dilindungi, tapi karena tidak bisa ditempeli. Lalu, apa yang dilakukan orang Jawa lama saat bertemu? Jawabannya mengecewakan bagi pencari sensasi. Mereka tidak membaca mantra keras-keras, mengeluarkan jimat, atau membentak, "Pergi!" Yang mereka lakukan justru
Sebaliknya, mengakui keberadaan tanpa memberi makan rasa. Biasanya cukup dengan diam, tarik napas panjang, menundukkan batin, bukan badan. Ada pitutur tua yang jarang dikutip. Sing katon diakoni, sing ora katon ojo diwenehi rasa. Yang terlihat akui, yang tak terlihat jangan diberi rasa. Karena begitu kamu memberi rasa takut, marah, penasaran, sama saja kamu memberi energi. Dan energi itu makanane. Kenapa jimat sering jadi masalah? Ini bagian yang sensitif. Jimat bukan salah, yang salah adalah ketergantungan. Orang Jawa lama memakai jimat sebagai pengingat laku, penjaga niat, simbol disiplin batin, bukan sebagai tameng ego. Begitu orang percaya tanpa jimat aku lemah, disitulah batini bocor. Makhluk halus tidak tertarik jimatnya. Mereka tertarik rasa takut kehilangan jimat itu. Makanya ada orang jimatnya banyak, ritualnya ribet, tapi gangguannya justru parah. Karena pusatnya bukan di batin, tapi di benda. Laku batin sederhana agar tidak jadi magnet. Sekarang bagian yang paling praktis, tanpa kemenyan, tanpa air macem-macem. Orang Jawa lama melakukan laku yang sangat membumi. 1. Jujur pada rasa sendiri. Takut ya akui takut, marah ya akui marah. Yang ditekan justru bocor. 2. Rapikan hidup siang hari. Banyak gangguan malam hari asalnya dari hidup siang yang berantakan. Utang, konflik, kebohongan. 3. Berdamai dengan kematian. Ini kunci. Orang yang sudah berdamai dengan mati jarang sekali diganggu simbol kematian. 4. Tidak sok suci. Kesucian palsu itu magnet paling kuat. Makhluk halus suka ruang yang penuh topeng. 5. Menyebut nama hidup, bukan nama takut. Orang Jawa lama lebih sering menyebut Tuhan, Gusti, Sang Hidup daripada menyebut nama makhluk. Yang kamu sebut, itulah yang kamu kuatkan. Pocong itu ujian manusia, bukan sebaliknya. Sekarang Gatoloco tutup badge ini dengan satu kalimat tajam. Pocong bukan datang untuk menakuti manusia. Manusia Allah yang terus memelihara pocong dalam pikirannya. Selama kematian dijadikan horor, kesalahan tidak disadari, hidup tidak dirampungkan dengan jujur, maka simbol-simbol itu akan terus hidup. Bukan di kuburan, tapi di kepala. Ayo dilanjut bab penutupe. Ini penutupnya. Bukan yang paling seram, tapi yang paling sunyi. Biasanya di bagian ini orang berhenti tertawa, lalu mulai jujur. Saat pocong pulang, manusia tinggal. Sunyi setelah takut, pulang setelah paham. Yang kita bicarakan bukan pocong, tapi kita sendiri. Apa yang terjadi pada pocong setelah dipahami? Ini pertanyaan yang jarang diajukan dengan tulus. Kebanyakan orang bertanya,
Gimana cara mengusir pocong? Orang Jawa lama bertanya pelan, gimana caranya supaya dia bisa pulang? Karena dalam pandangan Jawa, pocong sebagai jiwa yang kesangkut itu bukan musuh. Ia tamu yang tersesat. Dan tamu yang tersesat tidak perlu dipukul, cukup ditunjukkan jalan. Dalam banyak suluk tua disebutkan bahwa jiwa yang kesangkut itu sebenarnya tidak tahu kondisinya sendiri. Ia tidak sadar sudah mati. Ia tidak sadar waktunya sudah selesai. Ia hanya tahu satu rasa, takut dan terikat. Saat manusia yang hidup tidak bereaksi berlebihan, tidak memberi rasa takut, tidak memberi marah, maka satu hal terjadi perlahan, resonansi putus. Begitu resonansi putus, jiwa itu mulai melihat, bukan melihat manusia, tapi melihat dirinya sendiri. Dan kesadaran adalah pintu pulang. Apakah semua jiwa kesangkut bisa pulang? Jawaban jujurnya, yo. Tapi bukan dengan dipaksa dan bukan oleh manusia. Orang Jawa percaya setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk sadar. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang harus keliling dulu dalam ketakutannya sendiri. Dalam Serat Centini ada petuah yang jarang disorot. Sing kesandung rasa bakal uwal yen wis ngerti rasa iku dudu awake. Yang tersandung rasa akan lepas saat ia paham bahwa rasa itu bukan dirinya. Pocong akan pulang saat ia sadar bahwa kain kafan itu bukan dirinya, kuburan itu bukan rumahnya, ketakutan itu bukan hakikatnya. Dan kesadaran itu sering dipicu bukan oleh doa keras, tapi oleh kehadiran manusia yang utuh. Manusia yang tidak takut, tidak sok suci, tidak reaktif, cukup hadir, cukup hidup. Lalu kenapa banyak pocong seakan tidak pernah habis? Karena yang memperbanyak pocong bukan alam gaib, tapi manusia modern. Manusia yang takut mati, tapi tidak mau mempersiapkan batin. Menganggap kematian horor bukan kepulangan. Menyimpan trauma, menekan rasa, membohongi diri. Selama manusia hidupnya belum selesai, simbol yang belum selesai akan terus lahir. Hari ini pocong, besok bentuk lain. Bukan karena dunia makin angker, tapi karena manusia makin tidak jujur pada hidupnya sendiri. Pesan terakhir Gatholoco untuk orang hidup yang takut mati. Sekarang Gatholoco bicara bukan sebagai tukang cerita, tapi sebagai sesama pejalan. Kalau kamu takut mati itu wajar. Yang aneh adalah takut mati tapi tidak sungguh-sungguh hidup. Takut kuburan tapi hidupmu penuh kubangan emosi. Takut pocong tapi hidupmu sendiri terikat oleh utang batin, luka lama, kepalsuan. Pocong tidak datang untuk menakutimu. Ia datang sebagai peringatan sunyi. Jangan mati dalam keadaan belum hidup. Orang Jawa lama menyiapkan kematian bukan dengan ketakutan, tapi dengan merampungkan hidup. Minta maaf, memaafkan, jujur pada diri sendiri, tidak sok suci, tidak menunda hidup. Karena orang yang hidupnya rampung tidak punya urusan dengan pocong, dan jiwa yang rampung tidak akan gentayangan. Sing medeni dudu sing wis mati. Sing medeni iku sing uripe durung rampung. Yang menakutkan bukan yang sudah mati. Yang menakutkan adalah yang hidup tapi belum selesai hidupnya.